Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan ulang materi dari kelompok 11, yaitu materi dari saudara Ahmad Anugrah Hasibuan, yang mana berjudul Konsep Pendidikan menurut Quran Surah Luqman ayat 31 ayat 16 sampai 19. Yang mana ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Faqsid fi masyika hudud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Dalam Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini berisi nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat penting, yaitu pendidikan keimanan, ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Pada ayat 16, Luqman menanamkan keyakinan kepada anaknya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan perbuatan yang sangat kecil sekalipun. Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa jika ada amalan seberat biji sawi yang tersembunyi di dalam batu, di langit, ataupun di bumi, Allah tetap mengetahuinya dan akan membalasnya dengan adil. Pesan ini mengajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasan Allah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah memiliki ilmu yang sangat luas dan mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun tersembunyi. Kesadaran tersebut akan membentuk kontrol diri dalam diri seseorang sehingga ia akan berhati-hati dalam setiap tindakan, baik ketika bersama orang lain maupun ketika sendirian. Pendidikan seperti ini sangat penting karena membentuk rasa tanggung jawab yang berasal dari hati nurani dan keimanan. Selanjutnya pada ayat 17, Luqman mengajarkan pentingnya ibadah dan kepedulian sosial. Ia memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar terhadap berbagai ujian yang dihadapi. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengajarkan tanggung jawab terhadap masyarakat. Salat menjadi fondasi utama dalam pendidikan Islam karena dapat membentuk kedisiplinan, ketakwaan, dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Selain itu, amar ma'ruf nahi munkar mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Dalam menjalankan tugas tersebut, seseorang juga harus memiliki kesabaran karena menegakkan kebenaran seringkali menghadapi tantangan dan rintangan. Kemudian, pada ayat 18, Luqman memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya. Ia melarang sikap sombong, angkuh, dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Menurut para mufasir, memalingkan wajah dari orang lain dengan sikap meremehkan merupakan perilaku yang tidak disukai Allah. Oleh karena itu, seorang muslim harus memiliki sikap rendah hati, menghormati sesama, dan tidak membanggakan diri secara berlebihan. Ayat ini mengajarkan bahwa kesombongan dapat merusak hubungan sosial dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai kebaikan. Sebaliknya, sikap rendah hati akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan akhlak seperti ini sangat penting karena ilmu pengetahuan yang tinggi harus disertai dengan perilaku yang baik agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Pada ayat 19, Luqman mengajarkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ia menasihati anaknya agar berjalan dengan sederhana dan tidak berlebihan, serta berbicara dengan suara yang lembut. Allah mengingatkan bahwa suara yang keras dan kasar diibaratkan seperti suara keledai yang tidak enak didengar. Pesan ini menunjukkan pentingnya kesopanan dalam berbicara dan berperilaku. Dalam kehidupan modern, ajaran ini masih sangat relevan. Kesantunan dalam berbicara, baik secara langsung maupun melalui media sosial, merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Kemampuan mengendalikan ucapan dan menjaga sikap mencerminkan kedewasaan serta kualitas karakter seseorang. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian yang santun dan beretika. Hubungan ayat-ayat ini dengan pendidikan sangatlah erat. Quran Surah Luqman ayat 16-19 menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus mencakup 3 aspek utama, yaitu keimanan, ibadah, dan akhlak. Keimanan membentuk keyakinan kepada Allah, ibadah melatih kedisiplinan dan ketaatan, sedangkan akhlak membentuk karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara seimbang agar menghasilkan pribadi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Sebagai kesimpulan,
Nasihat Luqman kepada anaknya merupakan contoh pendidikan yang sangat lengkap. Melalui ayat-ayat ini kita diajarkan untuk selalu merasa diawasi Allah, rajin beribadah, peduli terhadap lingkungan sosial, bersabar dalam menghadapi ujian, menjauhi kesombongan, serta menjaga kesantunan dalam perkataan dan perbuatan. Nilai-nilai tersebut sangat penting diterapkan dalam kehidupan agar terbentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.